akan membahas tentang pemanfaatan Prezi sebagai software presentasi online dan offline. Monggo kepada Bu Ina dipersilahkan untuk menyampaikan materi yang akan dibagikan pada teman-teman semuanya. Bu Ina, monggo silakan. Pak Kun. Iya, baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya harus berikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat Kabupaten Sampang semuanya, dan juga teman-teman guru diseminasi workshop GoBook Jatim Cerdas 2020. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada detik ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, bertatap muka dalam acara diseminasi workshop GoBook Jatim 2020 hari ini Jumat tanggal 22 Mei tahun 2020 dengan host Bapak Setiano Gunardi SPD dari SMA N1 Banyuwangi Sampang, dan juga Ibu moderator Ida Safrida SSI NPD dari SMA N1 Kaliangan. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang pemanfaatan Prezi. Apa itu Prezi? Apa fungsinya? Nah, kita akan berkenalan bersama-sama. Pemanfaatan Prezi dalam pembelajaran. Tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya berkenalan sedikit. Saya adalah Agama Islam dari SMA Negeri 1 Tordun, nama lengkap Inayatul Izzah PDI. Pada kesempatan ini kita belajar bersama-sama tentang pemanfaatan Prezi dalam pembelajaran. Kita juga akan berkenalan dengan tampilan Prezi. Nah, seperti di layar itu adalah tampilan Prezi. Prezi salah satu software untuk presentasi seperti PowerPoint yang kita kenal ya. Seperti ini tampilannya Prezi, seperti Canva, hanya dalam satu layar begitu, tapi bisa kita zoom satu-satu. Nah, Prezi adalah sebuah perangkat lunak untuk presentasi, sama dengan PowerPoint, tapi ada perbedaannya. Untuk presentasi, visualisasikan informasi secara menarik berdasarkan internet. Nah, tapi meskipun demikian, kita bisa juga menggunakan Prezi secara offline. Ada kekurangan, ada juga kelebihannya dari Prezi. Yang pertama, untuk kelebihannya, Prezi itu tampilannya lebih bervariasi dibandingkan dengan PowerPoint. Ada banyak template yang bisa kita pakai untuk dijadikan tema dalam presentasi kita, sehingga nanti presentasinya lebih menarik. Begitu. Sebenarnya saya juga membuatkan presentasi yang dari Prezi. Ya, cuman ini tadi
belum kebuka. Ada kendala membuka internetnya. Jadi habis ini kita akan lihat bersama-sama sebagai contoh untuk tampilan presentasi menggunakan Prezi. Halo, suara saya bisa kedengaran Pak Angge? Ya, normal Bu. Jelas sekali. Lanjut. Suaranya saya bisa kedengaran ya? Ya. Jelas Bu. Dan ya, kelebihan Prezi adalah mode presentasi menarik kan teknologi ZUI-nya. ZUI itu adalah Zooming User Interface. Jadi ada tampilan nge-zoom masing-masing poin yang akan kita jelaskan di dalam presentasinya nanti. Selanjutnya, kelebihan Prezi itu lebih simpel dalam pembuatannya karena dibantu dengan banyaknya template yang bisa kita pilih nanti. Dan yang terakhir, yang temanya keren-keren seperti itu. Kalau kita lihat PowerPoint tampilan seperti ini, maunya kita gambar apa akan samakan, tapi kalau Prezi sedikit berbeda. Ini contohnya tampilan yang lain. Prezi itu satu kanvas seperti ini, semua materi masuk di dalamnya, tetapi kita bisa menjelaskan dengan cara zooming satu-satu materi yang ada. Gitu. Seperti yang ini, kita mengenal tentang portal rumah belajar. Apa itu rumah belajar? Kita zoom masuk ke dalamnya, kemudian fiturnya apa saja, itu kita juga bisa zoom melihat di dalamnya, sehingga satu tampilan itu bisa menjelaskan sampai berbagai hal, sampai titik zooming yang paling kecil itu bisa tercover oleh Prezi. Begitu. Nah, tetapi seperti manusia yang tidak ada yang sempurna, maka ada juga kelemahan dari Prezi-nya. Kita berkenalan sebentar. Di antaranya adalah karena hanya menggunakan teknologi ZUI, maka software ini terlihat monoton, ya. Setelah zoom out, zoom in, zoom out, zoom in, seperti itu terus, sehingga tampilannya terlihat agak monoton. Tapi kalau menurut saya, dengan tema bervariasi dan template yang berbagai macam bentuknya itu, saya yakin kemonotonan Prezi ini bisa kita kalahkan begitu ya. Selanjutnya yang kami melihat kekurangan Prezi adalah proses instalasinya membutuhkan koneksi internet. Tapi kalau menurut saya, ya tidak apa-apa pakai koneksi internet, karena kan kita juga ambil manfaat dari software ini. Jadi kalau installnya harus connect, ya tidak masalah. Dan selanjutnya, untuk simbol matematika sulit dimasukkan di dalam Prezi. Kalau menurut saya, bila ada simbol matematika khusus, kita bisa di capture JPG saja, dijadikan gambar sehingga bisa dimasukkan di dalam Prezi. Begitu. Jadi Prezi ini bisa dipakai untuk pembelajaran kita di kelas oleh berbagai makna juga, sama dengan PowerPoint, tetapi tampilannya menurut saya lebih menarik. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana caranya membuat Prezi? Yang pertama, kita buka internetnya, kita buka browser, kemudian ketikkan prezi.com. Maka
akan dihadirkan tampilan seperti yang kita lihat pada layar. Nah, ada login di sini, ada get started. Nah, kalau kita baru mulai daftar Prezi, maka silakan diklik get started. Nah, setelah kita klik get started, maka akan muncul tampilan seperti ada basic, individual, student, and educators, and business. Karena kita bergerak di dunia pendidikan, maka kita klik yang student and educators. Kemudian pilih yang free, diklik satu. Nah, selanjutnya akan tampil seperti ini. Halaman pendaftaran seperti biasa, kita harus isikan nama kita lengkap, kemudian emailnya dan passwordnya, kemudian continue. Atau kita bisa langsung saja mendaftar melalui akun Facebook atau akun Google kita. Seperti itu, langsung masuk ke halaman ini. Sebelum kita mulai, harus dipilih dulu kita ini mau dibikin apa. Kalau education, pendidikan, maka kita centang yang pendidikan. Selanjutnya, masuk di halaman what is the level of education you work with the most. Maka kita pilih yang high school or upper secondary. Dan masuk ke halaman selanjutnya, kita pilih create a presentation, membuat presentasi atau mengeksplor presentasi, terserah kita, dan akan masuk di halaman dashboardnya Prezi. Seperti ini tampilannya. Ada presentasi yang mau kita buat, bisa dibuat dari template atau bisa juga dari PowerPoint atau dari Scratch. Kita bikin kosongan, blank juga bisa. Tetapi kalau saya lebih suka menggunakan Prezi from template karena pilihan temanya banyak sekali, bagus-bagus. Kita lanjutkan. Nah, kalau kita pilih presentation from template, maka kita centang from template. Akan masuk di laman untuk memilih template. Please choose a template. Pilih template yang kita inginkan. Ada berbagai macam tema di dalamnya. Ada scene, ada chalk, flower, ada banyak hal itu tampilannya, menarik semuanya, ruang angkasa dan lain-lain. Kita bisa pilih salah satu sebagai contoh. Kita ambil creativity, kita centang, kita pilih yang itu. Nah, maka akan tampil seperti ini. Di presentasi yang creativity itu bisa kita lihat di dalamnya modelnya seperti apa. Kalau lagi zoom out atau zoom in, itu bisa kelihatan dengan cara kita klik videonya. Jadi diklik di sini akan tampil di dalamnya sampai kemana gitu. Kalau kita suka dengan tampilan presentasi yang seperti ini, maka langsung saja kita klik untuk lanjut, use this template. Suara saya terdengar jelas ya Pak ya? Jelas Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya, kalau kita sudah memilih template-nya, maka akan muncul laman seperti ini. Kita klikkan saja the presentation title. Judul presentasi ini apa? Kita klik di situ sebagai contoh.
sumber hukum Islam. Umpama, karena saya ngajar pendidikan agama, jadi contoh judulnya seperti itu. Setelah itu, kita centang anyone on the web can see this presentation. Semua orang bisa melihat presentasi kita, gitu ya. Dan lanjut kita klik continue. Selanjutnya kita akan dihadapkan pada tampilan menu-menu navigasi yang ada di Prezi. Ini sebagai contoh judul presentasi yang fisika ya, besaran dan satuan gitu, judul presentasinya. Nah, ada topik di sini, ada topik 1, topik 2, topik 3 dan seterusnya. Ini akan muncul di slide. Mirip dengan PowerPoint, jadi slide-nya akan muncul di sebelahnya, gitu ya. Jadi kita bisa edit one by one, yang mana yang mau diedit dulu, atau kita langsung masuk, diketikkan di dalam sini juga bisa. Lewat slide di samping atau di topik langsung bisa. Dan kita bisa lihat overview-nya di sini. Overview secara umum tampilan presentasi kita itu bisa kita lihat ya. Tampilan umum kita bisa klikkan nama kita, kemudian mapel atau asal sekolah juga bisa, kemudian diisi dengan konten slide materi kita masing-masing. Selanjutnya di pojok kanan sebentar ya, ini pojok kiri bawah, ini ada kecil ya tulisannya ya, page setting. Nah, kita berbesar, kalau kita klik ini page settingnya, maka akan muncul seperti alur yang maunya presentasi kita itu bisa kita pilih sebagai contoh yang ini. Zoom back to the overview between topics. Setelah kita menjelaskan topik masing-masing, itu maunya kita tampil lagi ke halaman depannya. Begitu. Ini adalah tampilan yang paling saya suka. Pakai overview, ya. Atau tampilannya modelnya begini, dari topik 1 ke topik yang selanjutnya, ke topik yang selanjutnya, baru kembali ke awal. Boleh terserah kita. Ini ada topik subtopik S, juga tidak kalah menariknya, gitu ya. Kita pilih saja yang maunya kita, kemudian kita klik, kemudian kita pilih save untuk menyimpannya. Selanjutnya, ini adalah menu navigasi yang mikro, agak mirip dengan Word ya. Kita bisa mengubah style atau memasukkan insert apa yang mau dimasukkan, sebagai contoh mau masukkan teks atau masukkan image atau masukkan video dan sebagainya. PDF juga bisa, PowerPoint juga bisa, animation pun bisa. Cuman kalau video memang harus upgrade dulu ya, tidak gratisan. Kemudian bisa kita share ke peserta didik kita atau ke umum, ke publik ya, dengan mengklik share-nya. Dari sini nanti kita bisa melihat beberapa tampilan seperti ini. Mau dilihat linknya, jadi kita bisa kopikan link untuk peserta didik kita, atau mau dipresentasikan langsung online bisa juga. Nah, setelah selesai, kita klik linknya untuk melihat, untuk dibagikan kepada peserta didik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita tuliskan nama viewer. Bisa kita ketik nama kita, sebagai contoh John Doe gitu ya, atau nama kita.
Kemudian akan muncul linknya di sini. Nah, ini bisa kita copy untuk di-share kepada teman-teman kita atau peserta didik yang melakukan prestasi ini secara online. Begitu. Oke, alhamdulillah sudah selesai sedikit belajar kita bersama tentang memanfaatkan Prezi dalam pembelajaran. Semoga bermanfaat. Kita akan berkreasi dengan Prezi. Saya Inayatul Liza dari SMA Negeri 1 Tarjun. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Barangkali ada teman-teman yang mau share bertanya, dipersilahkan. Ya, silakan Bu Ida, mari. Bu Ida, moderatornya. Oh, masih ada moderatornya ya Pak ya. Demikian Terima kasih, tadi Ibu Ina pemaparan sudah dari menyampaikan materi dari pada Bu kita. Inaya. Silakan Ibu Ida sebagai moderator. Iya. Demikian tadi pemaparan dari Bu Inaya tentang pemanfaatan Prezi dalam pembelajaran. Barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasad dari Sampang, dari SMA Darus Syahid. Ya, silakan Bapak Rasad. Ibu Inaya, saya ingin bertanya karena saya memang ini termasuk alam gaib baru bagi saya untuk Prezi ini. Artinya ini ilmu baru juga bagi saya. Yang pertama, apakah Prezi ini kemudian bisa terinstalasi di smartphone ataupun di gadget gitu. Kemudian yang kedua, itu tadi itu akan lebih paham saya mungkin kalau saya tahu seperti apa sebenarnya isinya itu ketika sudah jadinya, masaknya itu kayak apa, saya kok penasaran banget gitu. Penasaran banget Prezi ketika tadi itu kan cara-caranya, saya itu penasaran ketika ingin tahu di dalamnya seperti apa gitu. Seperti itu mungkin dua hal dulu dan mungkin akan berkembang dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan pada Bu Inaya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Rasad. Terima kasih Bu Ida. Terima kasih Pak Rosa. Pak Rosa ini adalah Ketua MGMP PAI Kabupaten Sampang. Terima kasih sudah hadir dalam saya akan mencoba menjawab pertanyaan Pak Rosa yang menampilkan contoh Prezi. Seperti ini contohnya, boleh kita lihat ya. Jadi kita bisa lihat di zoom one by one. Kemudian karena saya suka pilihan yang di awal tampil. Belum tampil Bu Inaya, belum, masih abu-abu. Ya, tampilnya abu-abu. Mungkin keluar dulu, baru start lagi. Keluar konten ya. Iya, keluar dari share konten mungkin Bu. Sebentar. Nah, ini muncul yang ini. Muncul kalau yang ini Bu. Mungkin keluar dulu Bu, keluar dari ini dulu, baru start lagi untuk masuk ke ini mungkin loh ya. Yang mengeluarkan konten saya lupa. Diklik bukan ya? Bu Ida, mohon maaf ini bantuin kalau mau keluar saya kok lupa ya. Itu yang di atas ada stop share. Ya. Oh ya. Merah di atas. Terima kasih. Nah, sudah kembali. Saya share yang lain begitu. Share konten, start lagi.
That's fine. Belum ya, belum ya. Hitam, masih hitam Bu. Loading mungkin Bu. Nah, sip. Oke, kita lihat sebentar ini Sudah muncul. contoh Prezi. Kita lihat sebentar tampilan awal seperti ini. Dan bisa kita zoom dengan mengklik yang ada di bawah ini. Nah, akan kita zoom yang mau kita kembali lagi ke halaman awal. Kemudian kita klik lagi dan masuk di selanjutnya. Kita bisa sampai sekecil-kecilnya zoomnya, jadi masing-masing topik itu bisa diberikan topik lagi gitu ya. Nah ini tampilannya kembali ke bentuk awalnya karena saya maunya gitu arah jalannya ya. Kemudian baru masuk ke dari tampilan. Kemudian ke subtopiknya lagi kita coba lihat lagi di dalam lagi ada atau bisa lagi di dalamnya ini sampai kecil sekali banyak beberapa yang kita tambahkan bisa. Nah ini contoh yang kemarin kita buat mengenal rumah belajar yang tidak saya ini tidak tugas yang kemarin ya menggunakan Prezi. Nah kita tentang Prezi itu ya karena ini bagi kita semua yang jatuh cinta dengan Prezi guys. Jadi panggilannya terserah kita alurnya mau dibawa kemana, mau kembali ke awal kemudian masuk lagi ke subtopiknya juga bisa atau dengan model yang lain terserah kita alur jalannya zoomnya seperti apa. Seperti ini tampilannya contohnya Prezi. Bisa diakses secara online. Nanti kalau kita save filenya itu berupa PES, jadi tidak hanya bisa disetel di laptop atau komputer yang ada Prezinya begitu. Nah, berhubungan dengan pertanyaan yang kedua tadi dari Ustaz Rosyad, apakah bisa secara offline? Insya Allah bisa. Jadi file ini bisa kita simpan dalam bentuk PES, bisa jalankan lagi di komputer-komputer atau laptop yang ada aplikasi Prezi di dalamnya. Jadi ada Prezi yang untuk desktop ya. Tapi kalau untuk yang selanjutnya pertanyaannya apakah bisa dipakai untuk smartphone? Nah ini kalau kayaknya kok terlalu besar filenya gitu. Saya mencoba ini smartphone. Kalau smartphone kita bisa langsung online masuk di prezi.com, masuk ke akun kita, kemudian kita bisa menyetel presentasi kita, kita
secara online. Jadi perlu diadakan kayaknya kok besar sekali nanti kapasitas simpanan HP kita atasi kok. Jadi kalau di smartphone barangkali kita langsung kontak. Seperti itu, Bu Ida. Saya kembali. Ya, Bu Ida. Ya, terima kasih Bu Inaya. Bagaimana Bapak Rasad atas jawaban dari Bu Inaya? Baik, terima kasih, sudah sangat clear, cuman ya belum tahu cara installnya, cara aplikasinya. Oh, cara installnya Bu Inaya, cara install Prezi. Untuk menginstal Prezi itu bisa langsung kita klik di browser kita prezi.com, kemudian kita ambil Prezi yang pendaftarannya memang online, tapi kalau sudah terinstall nanti kita diberikan tapi saya lebih banyak online karena memang nggak pakai tapi itu caranya kalau pengennya di kita ambil dan terima kasih Wida. Ya, bagaimana Bapak Rasad? Baik. Ya, siap, terima kasih banyak Ibu Ida dan Bu Ina. Terima kasih. Ya, barangkali ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Saya pengen tanya Bu. Oh ya, silakan Bu Dewi Hartati. Ini teman saya ini Bu. Assalamualaikum Bu Ina. Ini mau melanjutkan dari pertanyaan Bapak Rasad tadi. Kalau misalnya file dari Prezi tadi sudah tersimpan secara offline, itu tidak bisa dibuka di laptop yang belum menginstal ya, yang belum ada install Prezi-nya berarti. Menggunakan HP Bu, Prezinya yang kita bisa dibuka lewat HP itu. Kalau di HP semuanya bisa berarti Pak ya, tapi kalau di laptop belum bisa semua ya? Iya, syaratnya memang kalau yang di laptop memang harus install Prezinya. Oh gitu. Iya. Ya makanya saya mau bandingkan seperti PowerPoint, misalnya filenya sudah masuk di flash disk, bisa kita buka di semua laptop, misalnya gitu maksud saya. Nah, ya memang ya itu kalau yang Prezi itu dimudahkan dengan cara menggunakan HP, kita tidak perlu menggunakan pendaftaran lagi, cuma perlu alamat yang kita miliki, sudah kita bisa membuka semua presentasi Bu. Gitu, iya. Ya, kita juga bisa memanfaatkan image viewer di LCD proyektor, bisa langsung nyambung. Gitu, iya. Terima kasih. Sama. Seperti itu Bu. Iya Pak, terima kasih Pak Gun. Oke. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Bapak Ibu? Oke. Tidak. Oke. Nah, terima kasih untuk semuanya. Kita sudah mendapat materi yang lumayan. Semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Saya sebagai host mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.